Emang kalau jadi pejabat di negeri ini syaratnya harus pinter bohong ya? Satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi 1 hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. MBG hari ini dari dapur MBG Jogoroto. Kaspe. Apa? Biar wareg nanti pas buka puasa. Sama tempe. Dan juga jeruk. Jangankan yang busuk kayak gini yang udah bonyok, yang utuhnya aja nggak mau. Orang tuanya ini yang harus makan. Terus gini, apanya yang bergizi nih? Ini yang bergizi apanya? Nih. Kenapa saya itu nggak suka selama ada MBG ya? Jadi kemana 19.000 ekor sapi tiap hari yang dipotong untuk MBG? Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo ya akhirnya baru menyadari ya kalau dirinya diberi laporan palsu dengan mengatakan jangan main-main lagi dengan saya. Jadi Prabowo ini marah-marah soal laporan palsu. Bersyukur bahwa manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik. Dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin satu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu, bukan 250, 1.000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia. Satu manajemen bisa ngelola 1.000. Jadi tidak salah selama ini jika dugaan netizen atau dugaan masyarakat kalau bawahannya ya, kabinetnya atau menteri-menterinya memberi Prabowo laporan palsu. Ini pasti ya kaitannya dengan MBG yang kita tahu cukup banyak masalah ya di masyarakat. Jadi kata netizen ya, kemana selama ini Pak Prabowo ya? Kok baru tahu? Jadi inilah ya, kalau Prabowo kurang buka atau scroll-scroll sosial media. Jadi kalau kita lihat ya, Prabowo ini baru menyadari sekarang. Dulu kemana aja Pak? Nah, sampai netizen mengatakan, makanya jangan sampai telan mentah-mentah itu laporan ya. Jadi kritikan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh oposisi, tetapi tetap ya, Prabowo kita lihat kekeh merasa bawahannya atau kabinetnya lebih dipercayai Prabowo daripada kritik dari rakyat. Coba kita baca ya komentar netizen di sosial media. Ada komentar dari Dewi Sinta, presiden kena kibul timnya. Pertanyaannya, emang orang deket bapak diem aja ya? Nggak info-info ke bapak ya? Ini menjadi aneh ya. Yang orang kepercayaannya Prabowo itu Teddy ya, Teddy Seskap. Artinya Seskap di sini bermain juga ya. Berarti dia terlalu percaya sama Seskapnya 100%. Jadi apa laporan yang diterima melalui Seskap ya mungkin ditelan mentah-mentah sama Prabowo tanpa diverifikasi. Bahkan kritikan-kritikan dari rakyat pun tidak dipeduli ya. Jadi sekarang baru menyadari. Ada komentar dari Johnson. Sudah aku bilang Bapak Prabowo, Bapak Mas Gibran, terbukti nyata yang kusampaikan banyak kepalsuan laporan tersebut. Sistem itu harus diperbaiki semua. Terjun langsung Bapak, sidak secara tiba-tiba biar makin ketakutan mereka semua. Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Jadi benar ya kata netizen ya. Sebenarnya di depan Prabowo itu asal Bapak senang saja ya. Jadi Presiden Prabowo ini menerima laporan, yang penting
Prabowo itu seneng. Ada komentar dari Komedi Putarnah gitu dong, marah sama pejabatnya. Jangan rakyat aja yang dimarahin dan dicurigain. Jangan rakyat sendiri yang dibilang ante-ante asing. Ya, Prabowo mudah-mudahan ini ya jadi pelajaran buat dia. Jangan selama ini NPD marah-marah terhadap rakyat, ngatain rakyat yang melakukan aksi demo dibayar oleh asing ya. Jadi cukup banyak kecurigaan Prabowo terhadap rakyatnya sendiri. Sekarang faktanya ya terungkap kalau Prabowo memang diberi laporan-laporan palsu sama bawahan atau menterinya. Yang penting Bapak senang. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media. Jangan ada asal Bapak senang. Dalam 1 tahun itu pula, Presiden telah melakukan 5 kali reshuffle atau pergantian menteri. Dengan salah satu diantaranya karena terjerat korupsi, yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Presiden juga menambah jajaran wakil menteri di dalam kabinetnya demi melaju lebih kencang dalam pembangunan. Baru-baru ini Presiden menyatakan dirinya telah mengendus para jajaran menteri yang nakal yang ada di dalam kabinetnya. Hal itu ia sampaikan dalam orasi ilmiah Forum Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Tapi ia tidak menjabarkan secara rinci apakah para menteri tersebut masih duduk di kabinetnya atau sudah kena tiup fluid pergantian pemain. Saya kutip pernyataan Presiden Prabowo. Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada 1-2 nakal ya saya peringati ya kan. 1 kali peringatan masih nakal, 2 kali, 3 kali ya apa boleh buat, reshuffle. Tapi selain menteri yang nakal, sesungguhnya Prabowo juga harus berhati-hati pada musuh dalam selimut. Mereka adalah yang hanya melaporkan data yang sudah dipoles agar seolah negara baik-baik saja di mata Presiden. Itu sangat berbahaya. Karena Presiden nantinya bisa mengambil kebijakan yang salah. Hal ini disampaikan oleh pengamat hukum tata negara Ferry Amsari. Ferry menegaskan selain menerima data dan laporan dari para menteri, Presiden juga harus mencari sendiri mana fakta yang benar. Presiden harus betul-betul faktual dan peduli pada kondisi rakyat. Presiden wajib waspada kepada menterinya. Apalagi rezim sebelumnya juga masih membayangi. Jangan sampai kebijakan dan visi misi pemerintahan saat ini yang sudah baik justru dikacaukan oleh musuh dalam selimut, oleh serigala berbulu domba. Jadi Prabowo bilang begini, Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Jangan kita sombong, jangan kita bertatang betenteng. biar APBN yang menjawab. Januari tekor 54T, Februari tekor 135T. Dah gitu aja. Buat Bani Termul dan Baterai Kembung, kolom komentar dipersilahkan. Survei dunia, negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Berhubung saya sudah pegang data aslinya, mari kita buktikan apakah Bapak Presiden memang baca datanya atau dibisikin doang dan iya-iya aja. Jadi riset yang dimaksud adalah Global Flourishing Study. Teman-teman silakan googling ya. Flourishing, bukan happiness ya. Flourishing itu arti harfiahnya kemajuan, progress gitu ya. Makanya yang diteliti ada beberapa parameter. Happiness salah satunya. Selain itu ada kepuasan, ada kesehatan fisik dan mental, arti dan makna hidup, karakter, kebajikan, hubungan sosial, keuangan, dan materi. Nah ini disurvei di 23 negara. Selama 5 tahun ada 207.000 sekian partisipan. Lalu keluarlah datanya, kita lihat. Indonesia, skor flourishingnya paling tinggi, 8,47. Inilah yang dimaksud oleh Pak Presiden paling tinggi. Flourishing score. Nah, mari kita lihat isinya. Apakah kebahagiaan itu skornya paling tinggi juga? Nih, yang chart ke kanan, yang bagian bawah nih. Kita lihat parameter apa ya yang skornya tinggi. Karakter. Oh, karakter orang Indonesia tuh baik. Tujuan hidupnya tinggi. Terus social life, gotong royong, solidaritas, kebersamaan, itu tinggi skornya. Makanya setelah dikombin, skor akhirnya tinggi banget, kebantu sama itu. Nah, mari kita lihat apa yang jeblok skornya. Nih, lihat yang ke kiri. Yang atas, yang grafiknya minus ini. Yeah. Apa itu? Happiness. Orang Indonesia tidak bahagia. Life satisfaction, nggak puas hidupnya. Sama yang warna hijau nih. Tidak sehat secara fisik. Nah, jadi kayaknya Pak Prabowo atau timnya itu ngeliat skor paling tinggi 8, oh, paling bahagia gitu. Gak dilihat isinya.
Jadi klaimnya ngaco ya kalau Indonesia paling bahagia. Kalau kita lihat di sini sih masih di bawah Meksiko, di bawah Poland, Brazil, Spain, US, Hong Kong, Cina, Jerman, Sweden, masih di bawah. Lagian ya kalau mau cek riset yang fokus ke happiness level, itu ada lagi namanya World Happiness Report. Kita buka aja kali ya. Di manakah Indonesia? Wah. They say love me, wah, di bawah Singapura. Di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Filipina, di bawah Malaysia. Ya ampun, di mana? Nah, 83 Indonesia, gokil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kayak Bapak Presiden, jangan oversimplifying, jangan iya-iya aja. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Tadi sudah disampaikan oleh para dokter, para nakes bahwa ternyata MBG tidak hanya mencederai meracun anak, tapi juga mengurangi tumbuh kembang anak. Keempat, target yang membutuhkan. Jadi kalau memang targetnya ingin mengurangi angka stunting kah atau ingin melakukan apa, ya lakukan itu di tempat yang memang itu diperlukan gitu. Lalu terakhir, jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan-makan. Karena pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar kita seperti infrastruktur, gaji guru gitu ya, terus pembiayaan anak gitu, anak putus sekolah masih banyak gitu. Ini malah MBG menjarah anggaran pendidikan. Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan, anggota Komisi 9, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden. Negara kita ini kaya, tapi pejabatnya maling semua. Kekayaan alam hilang, duitnya juga hilang. Kita ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi nggak tahu duitnya kemana. Kita ini juga penghasil nikel nomor 1 di dunia. Di Halmahera, di Maluku, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Tapi duitnya juga nggak tahu hilang kemana. Kita ini penghasil batu bara nomor 3 di dunia. Di bawah Cina dan India. Tapi rakyatnya tetap miskin. Yang disisain hanya danau-danau tambang saja. Nggak tahu dibawa tuyul kemana. Soal emas, kita itu nomor 1 di dunia. Di Freeport di Papua itu penghasil emas, tambang penghasil emas nomor 1 di dunia. Tapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita. Kita ini juga penghasil timah nomor 2 di dunia setelah Cina. Tapi duitnya juga nggak ada yang netes sampai ke rakyat di bawah. Soal kayu, kekayaan alam di hutan, kita nomor 6 terbesar di dunia. Setelah Amerika, Rusia, Cina, Brasil, Kanada. Berikutnya Indonesia. Tapi rakyat di hutan-hutan tetap saja menderita. Soal kekayaan laut, kekayaan ikan, kita nomor 2 di dunia setelah Cina. Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam. Tapi kita tetap miskin dan nggak tahu duitnya entah hilang dan menguap kemana. Emang republik kita ini pejabatnya maling semua. Prabowo, Subianto, dan pemerintahan ABS asal Bapak senang. Negeri ini sepertinya sedang memasuki babak baru, bukan babak reformasi, bukan juga babak transformasi, tapi babak yang lebih sederhana, yakni babak ABS asal Bapak senang. Di era Prabowo Subianto, kita tidak kekurangan pujian. Yang kurang itu mungkin keberanian kita untuk berkata jujur. Kita lihat, setiap kebijakan yang diumumkan dengan penuh percaya diri,
kata-kata besar bertebaran demi rakyat, demi bangsa, demi masa depan. Tapi di lapangan, rakyat masih sibuk menghitung harga beras, listrik, dan cicilan. ABS itu sederhana. Kalau atasan bilang A, bawahan jawab, siap, luar biasa. Kalau kebijakan bikin gaduh, yang disalahkan situasi. Kalau angka tak masuk akal, yang diubah presentasinya. Yang penting grafiknya naik, walau daya beli turun. Yang penting tepuk tangan terdengar, walau dapur rakyat mulai senyap. Dalam pemerintahan model ABS, kritik dianggap gangguan. Padahal demokrasi itu bukan paduan suara, bukan lomba siapa yang paling keras memuji. Kalau semua orang di sekitar presiden hanya berkata hebat, maka siapa yang akan bilang hati-hati? Sejarah sudah berkali-kali mengingatkan, negara tidak runtuh karena terlalu banyak kritik. Negara runtuh karena terlalu banyak penjilat. Rakyat tidak butuh pemerintahan yang asal Bapak senang. Rakyat butuh pemerintahan yang berani mendengar. Karena kekuasaan tanpa koreksi itu seperti mobil tanpa rem. Mungkin melaju cepat, tapi kita semua tahu bagaimana akhirnya. Dan kalau hari ini yang penting hanya membuat atasan tersenyum, besok bisa jadi yang menangis adalah rakyat. Hei, antek-antek kasih, hidup Jokowi. Halo cuy, kalian udah pada lihat nih, rupiah melemah sampai 17.000, terparah sejak krisis Asia 1997-1998. Lalu defisit APBN Januari 54 triliun, Februari 135 triliun, mendekati 3%. Lalu MBG yang memakan anggaran pendidikan kayak nggak ada remnya, gue pikir. Lalu kalian lihat lah ini. Aduh ya. Aman bos. Namanya Pak Cacang Hidayat. Aku yakin masih banyak banget Pak Cacang yang lain yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, ya. Lalu adik-adikannya Trump dengan entengnya bilang, kita negara dengan penduduk paling bahagia. Makan kelen lah MBG itu.